Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kesejahteraan bagi kita semua, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai pendidikan dan nasionalisme. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri atas nama Wirayanti Nona Alor Usman dengan NIM 2211021005 dan rekan saya atas nama Okti Nia Ramdhani dengan NIM 2211021009. Selanjutnya, submateri yang akan kami bahas pada kesempatan ini yaitu yang pertama, pengertian dan tujuan pendidikan, yang kedua yaitu pengertian nasionalisme, yang ketiga, bentuk-bentuk nasionalisme, dan yang keempat yaitu hubungan pendidikan dan nasionalisme. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, pengertian dan tujuan pendidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan guna meningkatkan sumber daya manusia dalam pembangunan bangsa. Maju mundurnya suatu bangsa dan negara dilihat dari pendidikan yang ada di negara tersebut. Perwujudan manusia yang berkualitas diperlukan pendidikan yang berkualitas pula. Secara etimologi, pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu paedagogik yang terdiri dari kata pais yang berarti anak dan kata ago yang berarti aku membimbing. Jadi pedagogik berarti aku membimbing anak. Orang yang pekerjaan membimbing anak dengan maksud membawanya ke tempat belajar dalam bahasa Yunani disebut pedagogo. Dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan suatu upaya untuk membimbing anak. Negara Indonesia juga merupakan negara yang menjunjung tinggi penyelenggaraan pendidikan, seperti yang termuat dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pendidikan. Yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan pada pasal 31 ayat 1, dan yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya pada pasal 31 ayat 2. Sangat jelas dikatakan bahwa setiap warga negara Indonesia harus menuntut ilmu pendidikan, bahkan telah diwajibkan 9 tahun belajar bagi anak-anak. Sunarto menyatakan bahwa pendidikan yang dimaksud untuk memberikan dua aspek pengarahan yaitu pertama, dengan adanya pendidikan dapat memberikan bekal pengetahuan dan pengalaman akademis, keterampilan profesional, ketajaman dan kedalaman intelektual, kepatuhan pada nilai-nilai atau kaidah ilmu. Kedua, pendidikan dimaksud untuk membentuk kepribadian dan jati diri. Dictionary of Education menyatakan bahwa pendidikan adalah proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat tentang ia hidup. Proses sosial yakni orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, khususnya yang datang dari sekolah, sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimal. Definisi mengenai pendidikan juga dikemukakan oleh Bapak Pendidikan Indonesia bahwa pendidikan umumnya berarti upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran atau intelektual, dan tubuh anak. Beberapa konsep pendidikan menurut para ahli di atas memiliki kesamaan, yaitu suatu upaya ataupun proses untuk membimbing seorang anak dan memiliki tujuan guna mengembangkan pengetahuan, perilaku, dan karakter. Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditegaskan kembali bahwa pendidikan merupakan suatu proses membimbing seseorang yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan intelektual dalam interaksinya dengan masyarakat. Kemudian tujuan pendidikan.
Tujuan pokok pendidikan adalah membentuk anggota masyarakat menjadi orang-orang yang berpribadi, berperi kemanusiaan maupun menjadi anggota masyarakat yang dapat mendidik dirinya sesuai dengan watak masyarakat itu sendiri, mengurangi beberapa kesulitan dan hambatan perkembangan hidupnya dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun mengatasi problematikanya. Tujuan pendidikan di suatu negara dengan negara lainnya akan berbeda sesuai dengan pedoman hidup negara yang bersangkutan. Pentingnya pendidikan juga diakui oleh negara Indonesia terbukti dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 diamanatkan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Khairul Mahfud mengatakan bahwa pendidikan berisi rumusan tentang tujuan pengembangan individu dalam penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Munib berpendapat bahwa bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan dasar dan tujuan dari pendidikan karena Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Adanya pendidikan diharapkan mampu membentuk manusia yang memiliki kepribadian sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Materi selanjutnya yaitu pengertian nasionalisme dan bentuk-bentuk nasionalisme akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Oktinia Ramdhani. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian nasionalisme dan bentuk-bentuk nasionalisme. Yang pertama, pengertian nasionalisme. Istilah nasionalisme secara etimologi berasal dari bahasa Latin nation yang berarti bangsa yang dipersatukan karena kelahiran. Namun arti dan hakikat yang melekat pada kata tersebut sudah berubah-ubah menurut ruang dan waktu serta disesuaikan dengan ideologi penafsirannya. Dalam ilmu politik, nasionalisme sering disebut natie atau nationalis yang berarti masyarakat yang bentuknya diajukan oleh sejarah. Kesatuan bahasa adalah satu sifat lain dari suatu nation. Begitu juga kesatuan daerah. Selanjutnya, sifat-sifat lain dari suatu nation adalah kesatuan hidup, ekonomis, hubungan ekonomi, kesatuan keadaan jiwa yang terlukis dari kesatuan kebudayaan menurut Jazim 2010. Secara umum, dapat dikatakan bahwa nasionalisme merupakan suatu paham yang muncul dari psikologis seseorang yang mengakibatkan muncul kesadaran berbangsa. Munculnya nasionalisme terbukti sangat efektif guna memunculkan semangat dalam mencapai kemerdekaan. Nasionalisme bagi bangsa Indonesia merupakan suatu paham yang menyatukan berbagai suku bangsa dan keturunan bangsa lain dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Bakri 2010. Dalam buku Nasionalisme menurut Antoni 2003 mengatakan nasionalisme mampu meningkatkan derajat bangsanya apabila memenuhi 3 sasaran umum yaitu otonomi sosial, kesatuan nasional, dan identitas nasional. Suatu bangsa tidak dapat melangsungkan hidupnya apabila tidak memenuhi 3 sasaran tersebut. Dari sini muncul definisi kerja nasionalisme, suatu gerakan ideologis untuk mencapai dan mempertahankan otonomi, kesatuan, dan identitas bagi suatu populasi, yang sejumlah anggotanya bertekad untuk membentuk suatu bangsa yang aktual atau bangsa yang potensial. Banyak para ahli yang mendefinisikan istilah nasionalisme. Nasionalisme memiliki dorongan yang kuat dalam membakar semangat suatu bangsa guna menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara, menurut Saxono 2007. Pendapat lain diungkap oleh Hans Kohn di mana beliau mendefinisikan pengertian nasionalisme adalah suatu paham bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Hal tersebut menimbulkan semangat dan rasa percaya diri untuk membela negara dari berbagai kondisi yang mengancam negara. Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa nasionalisme merupakan suatu kekuatan yang mempengaruhi psikologis seseorang terhadap kesadaran bangsa.
Sartono Kartodirijo 1999 mengungkapkan bahwa aspek dalam nasionalisme terdapat 3 hal, yaitu aspek kognitif, yaitu menunjukkan adanya pengetahuan atau pengertian akan suatu situasi atau fenomena, di mana dalam hal ini pengetahuan yang dimaksud adalah mengenai situasi kolonial pada segala porsinya. Yang kedua, aspek goal atau value orientation, yaitu menunjukkan keadaan yang dianggap berharga oleh pelakunya. Yang ketiga, aspek afektif. Dari tindakan kelompok menunjukkan situasi dengan pengaruhnya yang menyenangkan atau menyusahkan bagi pelakunya, misalnya berbagai macam diskriminasi. Materi yang ketiga, bentuk-bentuk nasionalisme. Menurut Retno Listiarti 2007 mengemukakan bahwa nasionalisme memiliki beberapa bentuk, yaitu yang pertama, nasionalisme kewarganegaraan atau nasionalisme sipil adalah nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari partisipasi aktif rakyatnya. Keanggotaan suatu bangsa bersifat sukarela. Yang kedua, nasionalisme etnis atau etnasionalisme adalah nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Keanggotaan suatu bangsa bersifat turun-temurun. Yang ketiga, nasionalisme romantik adalah nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik sebagai suatu yang alamiah dan merupakan ekspresi dari bangsa. Nasionalisme romantik ini menitilik bahwa pada budaya etnis yang sesuai dengan idealisme romantik. Yang keempat, nasionalisme budaya adalah nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan tidak bersifat turun-temurun. Yang kelima, nasionalisme kenegaraan adalah merupakan variasi nasionalisme kewarganegaraan yang dikombinasikan dengan nasionalisme etnis. Dalam nasionalisme, kebenaran bangsa adalah suatu komunitas yang memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan dan kekuatan negara. Yang keenam, nasionalisme agama adalah nasionalisme di mana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan pendidikan dengan nasionalisme. Pendidikan menurut Niluh Ike Pratiwi merupakan suatu kebutuhan untuk kehidupan yang manusiawi. Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Melalui suatu pendidikan dan kesadaran pentingnya pendidikan, manusia diharapkan memiliki sikap dan perilaku yang berbudi sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Melalui pendidikan juga manusia dapat mendewasakan dirinya agar mampu membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Hal tersebut juga diaturkan pula oleh Sujoko. Pendidikan pada manusia yang membuat dirinya manusiawi bukan semata-mata hanya pendidikan teknologi, tetapi juga pendidikan agama, filsafat, ilmu, seni, dan budaya. Tujuan pendidikan suatu bangsa disesuaikan dengan kepentingan bangsa itu sendiri. Pendidikan nasional Indonesia sendiri bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Supaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah, diantaranya adalah pembaharuan sistem pendidikan. Untuk itu harus kembali lagi kepada undang-undang yang membawa kepada sebuah kesimpulan bahwa pendidikan tidak lain adalah untuk memunculkan kembali rasa nasionalisme terhadap bangsa ini. Karena memang pendidikanlah yang mengantarkan jadi bangsa yang cerdas dan tidak akan pernah rela jika harta dan kekayaan bangsa dicuri dan diakui oleh bangsa asing, sesuai yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak ingin terjebak dengan hal sebatas arti pendidikan yang mencerdaskan bangsa saja, akan tetapi perlu ada penyadaran dari diri bahwa salah satu bentuk implementasi dari amanat konstitusi itu adalah bagaimana kita benar-benar mencintai bangsa dan negara ini demi keutuhan NKRI. Salah satunya adalah menumbuhkan disiplin dalam belajar dan meningkatkan akuntabilitas sebagai
urusan pendidikan. Hal inilah yang berlaku untuk semua unsur yang terlibat dalam dunia pendidikan, siapapun itu. Karena memang sejatinya pendidikan itu bertujuan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme demi keutuhan bangsa dan negara. Singkatnya, jika dapat menumbuhkan rasa dan semangat nasionalisme dalam diri, berarti telah mengikuti undang-undang dan sistem pendidikan telah berhasil mencapai tujuan yang hakiki. Karena jika hal tersebut dapat diaplikasikan dalam setiap tindakan, negara akan menjadi negara yang maju dan tangguh, bukan hanya bagi bangsa Indonesia, akan tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, pendidikan merupakan suatu hal yang penting dilakukan guna meningkatkan sumber daya manusia dalam pembangunan bangsa. Maju mundurnya suatu bangsa dan negara dilihat dari pendidikan yang ada di negara tersebut. Perwujudan manusia yang berkualitas diperlukan pendidikan yang berkualitas pula. Yang kedua, nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu paham yang muncul dari psikologi seseorang yang mengakibatkan munculnya kesadaran berbangsa. Munculnya nasionalisme terbukti sangat efektif guna memunculkan semangat dalam mencapai kemerdekaan. Tujuannya adalah membentuk anggota masyarakat menjadi orang-orang yang berpribadi, berkeprimanusiaan, maupun menjadi anggota masyarakat yang dapat mendidik dirinya sesuai dengan watak masyarakat itu sendiri, mengurangi beberapa kesulitan dan hambatan perkembangan hidupnya, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun mengatasi problematikanya. Yang ketiga, bentuk-bentuk nasionalisme, yaitu yang pertama nasionalisme kewarganegaraan, yang kedua nasionalisme etnis, yang ketiga nasionalisme romantik, yang keempat nasionalisme budaya, yang kelima nasionalisme kenegaraan, dan yang keenam nasionalisme agama. Yang keempat, hubungan pendidikan dan nasionalisme, yaitu bahwa pendidikan tidak lain adalah untuk memunculkan kembali rasa nasionalisme terhadap bangsa, karena memang pendidikanlah yang mengantarkan bangsa menjadi bangsa yang cerdas dan tidak akan pernah rela jika harta dan kekayaan bangsa dicuri oleh bangsa asing, sesuai yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramasati. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.